Di wilayah pegunungan Himalaya yang membentang dari Nepal hingga Tibet, ada satu makhluk yang kisahnya selalu muncul sejak ratusan tahun lalu. Penduduk lokal menyebutnya dengan berbagai nama. Namun satu istilah telah dikenal hampir di seluruh dunia, yaitu Yeti. Sosok besar berbulu putih yang disebut-sebut berkeliaran di lereng gunung, meninggalkan jejak aneh di salju, dan diceritakan sebagai penjaga liar daerah terpencil. Dalam tradisi masyarakat Sherpa, Yeti bukan sekedar legenda. Ia adalah bagian dari kehidupan spiritual mereka, makhluk yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu. Namun di luar komunitas lokal, Yeti berubah menjadi simbol misteri, makhluk setengah manusia, setengah kera, yang diyakini bersembunyi di dataran tinggi terpencil, jauh dari mata manusia modern. Jejak kaki raksasa, laporan pendaki, foto-foto samar, hingga artefak yang diklaim sebagai rambut dan tengkoraknya. Semua ini membuat reputasi Yeti tumbuh dari sekedar cerita rakyat menjadi salah satu teka-teki paling terkenal dalam dunia kriptozoologi. Untuk memahami mengapa Yeti begitu melekat dalam budaya Himalaya, kita perlu kembali ke akar cerita yang jauh lebih tua daripada ekspedisi pendaki modern. Dalam tradisi masyarakat Sherpa dan Tibet, makhluk ini bukanlah monster seperti gambaran film barat, tetapi bagian dari sistem kepercayaan yang telah hidup selama berabad-abad. Dalam bahasa Sherpa, Yeti sering disebut Metoh Kangmi, yang berarti manusia salju buas. Sementara dalam bahasa Tibet, ada istilah Zuteh dan Migo, yang merujuk pada makhluk besar yang hidup di pegunungan tinggi. Bagi masyarakat lokal, Yeti tidak dipandang sebagai hewan misterius, tetapi makhluk spiritual, semacam roh penjaga daerah pegunungan. Sering dikaitkan dengan kesucian lereng Himalaya yang dianggap sebagai tempat para dewa. Legenda-legenda awal menyebut bahwa Yeti adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Ia tidak mencari konflik, tetapi akan memperlihatkan dirinya hanya ketika manusia menginjak wilayah yang dianggap terlarang. Banyak kisah kuno menggambarkannya sebagai makhluk pendiam yang jarang muncul. Namun penampilannya selalu dianggap pertanda sesuatu, baik bencana alam, badai salju, atau perubahan besar dalam komunitas. Naskah-naskah Buddhis Tibet juga beberapa kali menyebut makhluk bertubuh besar dan kuat yang hidup di daerah tinggi. Beberapa biksu percaya bahwa Yeti adalah manifestasi dari makhluk rohaniah yang menjaga tempat-tempat terpencil. Ada pula versi yang menyebut Yeti sebagai keturunan dari makhluk purba yang hidup di Himalaya sebelum manusia menetap di sana. Di Nepal, kisah tentang Yeti dituturkan secara turun-temurun melalui cerita lisan. Para Sherpa meyakini mereka harus menghormati gunung dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. Karena itu, Yeti tidak pernah diperlakukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari alam yang harus dijaga keseimbangannya. Satu hal yang menarik, legenda Yeti muncul sebelum istilah Bigfoot atau legenda makhluk hutan di Amerika Utara. Artinya, Yeti bukan tiruan dari legenda lain. Ia terbentuk secara mandiri dari budaya masyarakat yang tinggal di ketinggian Himalaya selama ratusan tahun. Nama Yeti mulai mendunia bukan karena legenda lokal, tetapi karena laporan para penjelajah barat yang memasuki Himalaya pada awal abad ke-20. Mereka datang dengan tujuan mendaki gunung-gunung tinggi, namun justru menemukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Salah satu laporan paling terkenal datang dari Charles Wardbury, pemimpin ekspedisi Inggris tahun 1921. Saat melewati lereng Everest, timnya menemukan jejak kaki besar di salju, jauh lebih besar daripada ukuran manusia. Mereka menggambarkan jejak itu memiliki bentuk mirip kaki primata, tetapi terletak pada ketinggian yang tidak mungkin dihuni hewan besar. Sejak itu berbagai laporan serupa bermunculan. Pada tahun 1951, fotografer pendaki terkenal Eric Shipton memotret serangkaian jejak kaki yang kini menjadi salah satu bukti paling ikonik dalam sejarah Yeti. Foto hitam putih itu menunjukkan jejak tunggal dengan ukuran luar biasa, lengkap dengan bentuk jari yang jelas. Sampai hari ini gambar itu masih diperdebatkan. Apakah itu jejak makhluk nyata, distorsi salju, atau sekedar fenomena alam yang kebetulan mirip jejak kaki? Penemuan lain yang tidak kalah terkenal muncul dari biara Pangboche di Nepal. Di tempat itu terdapat sebuah tengkorak kulit kepala Yeti yang disimpan selama puluhan tahun sebagai objek suci. Para pendaki dan peneliti yang melihatnya menggambarkan bentuknya aneh, menyerupai tempurung kepala hewan, tetapi dengan rambut kasar berbentuk lingkaran. Pada tahun 1950-an, artefak ini diperiksa oleh ilmuwan Inggris, namun hasilnya ambigu. Sebagian rambut cocok dengan hewan lokal, tetapi struktur kulit tidak sepenuhnya sesuai hewan dikenal.
Namun meski banyak laporan dan bukti fisik yang menarik, belum ada satupun yang bisa mengonfirmasi keberadaan Yeti secara pasti. Setiap temuan selalu berada di antara dua kemungkinan, penjelasan ilmiah atau sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Ketika legenda Yeti terus berkembang dan laporan para pendaki semakin banyak, dunia ilmiah mulai turun tangan. Mereka mencoba menjawab pertanyaan yang sama, apakah Yeti benar-benar makhluk misterius, atau hanya salah tafsir terhadap hewan pegunungan yang jarang terlihat. Selama beberapa dekade, para peneliti mengumpulkan rambut, jejak, tulang, dan potongan kulit yang diklaim berasal dari Yeti. Namun terobosan besar baru terjadi pada tahun 2013. Ketika ahli genetika terkenal Brian Sykes dari Universitas Oxford menganalisis 30 sampel yang dikirim dari Nepal. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Sebagian besar sampel ternyata milik hewan yang sudah dikenal, seperti yak, beruang Himalaya, anjing liar, atau kambing gunung. Namun ada 2 sampel rambut dari Himalaya yang hasilnya tidak langsung bisa dijelaskan. Ketika DNA-nya dicocokkan, urutannya menunjukkan kesamaan dengan beruang kutub prasejarah yang hidup lebih dari 40.000 tahun lalu. Penemuan ini memunculkan teori baru. Mungkin ada subspesies beruang langka yang hidup di Himalaya dan terlihat cukup berbeda sehingga dianggap sebagai Yeti oleh masyarakat setempat. Penelitian lanjutan tidak menemukan spesies baru secara pasti, tetapi membuka pintu bagi kemungkinan bahwa hewan langka atau hibrida bisa menjadi sumber legenda Yeti. Selain beruang, penjelasan ilmiah lain melihat sisi psikologis dari fenomena ini. Dalam kondisi ekstrim seperti badai salju, jarak pandang rendah, dan kelelahan fisik, pendaki bisa mengalami pareidolia, kecenderungan otak untuk melihat bentuk manusia pada benda atau bayangan yang sebenarnya acak. Siluet beruang yang berdiri, hewan sedang memanjat, atau bayangan yang memanjang di lereng curam bisa dengan mudah disalahartikan sebagai sosok humanoid besar. Bahkan analisis geografi menunjukkan bahwa beberapa area Himalaya, terutama ketinggian ekstrim dan lembah terpencil, masih jarang dimasuki manusia. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin ada spesies yang belum sepenuhnya terdokumentasikan. Dunia biologi telah beberapa kali menemukan hewan besar baru di wilayah terpencil, seperti gorila dataran rendah yang baru diakui pada awal abad ke-20. Seiring meledaknya ketenaran Yeti di dunia barat, makhluk ini tidak hanya hidup di dalam laporan pendaki dan cerita rakyat. Ia berubah menjadi ikon budaya pop, muncul di film, dokumenter, komik, hingga video game. Namun bersamaan dengan popularitas itu, muncul pula rangkaian hoax, rekayasa foto, dan klaim-klaim aneh yang justru memperkeruh misterinya. Di tahun 1950-1970-an, maraknya ekspedisi pencarian Yeti membuat banyak orang mencoba memanfaatkan situasi. Ada yang memalsukan jejak kaki dengan cetakan kayu. Ada yang membuat foto siluet samar di balik kabut. Bahkan ada biara yang menjual sekap Yeti. Padahal setelah diperiksa, ternyata terbuat dari kulit kambing gunung biasa. Fenomena hoax ini membuat para ilmuwan semakin skeptis. Sulit membedakan mana temuan asli dan mana yang dibuat untuk sensasi. Namun yang membuat Yeti tetap menarik bukan hanya hoax, melainkan kisah-kisah aneh yang terlalu konsisten untuk diabaikan. Misalnya beberapa laporan dari pendaki Sherpa yang tidak pernah mencari ketenaran. Mereka mengatakan melihat makhluk besar berjalan tegar di kejauhan, atau mendengar langkah berat di malam hari ketika mereka bermalam di tebing. Laporan semacam ini jarang muncul di media barat, tetapi di komunitas lokal, cerita-cerita itu dianggap bagian dari pengalaman nyata di pegunungan. Selain itu, beberapa kisah klasik tentang Yeti bahkan datang dari tokoh-tokoh yang terhormat. Pada tahun 1930-an, seorang perwira Inggris bernama Lawrence Weddell menulis tentang makhluk berbulu yang mendekati kemahnya pada malam hari. Pada tahun 1980-an, tim pendaki Jepang mengaku melihat makhluk tinggi berambut coklat yang berlari di lereng salju dengan kecepatan tidak biasa. Di era internet, Yeti semakin bercabang. Ada versi yang sepenuhnya ilmiah, ada yang kental dengan unsur mistis, dan ada pula yang sengaja dibuat untuk komedi atau horor. Meski demikian, Yeti terus menjadi simbol keinginan manusia untuk mencari sesuatu yang berada di luar batas pengetahuan kita. Ia mengisi ruang antara fakta dan imajinasi, ruang yang sama yang membuat banyak misteri dunia tetap hidup. Di antara salju abadi, tebing curam, dan lembah sunyi di Himalaya, Yeti tetap menjadi misteri yang tidak pernah benar-benar padam. Bagi sebagian orang, ia hanyalah legenda yang tumbuh dari cerita rakyat
dan salah tafsir terhadap hewan pegunungan. Namun bagi masyarakat Sherpa, Yeti adalah bagian dari identitas spiritual, makhluk yang menjaga alam dan harus dihormati keberadaannya. Di sisi lain, para pendaki, ilmuwan, dan penjelajah yang meninggalkan jejak catatan mereka membuat cerita ini semakin rumit. Ada bukti yang bisa dijelaskan, ada yang ternyata hoax, dan ada pula temuan yang tetap bertahan di wilayah abu-abu. Tidak bisa dibuktikan, namun terlalu sulit untuk diabaikan. Keanehan Yeti bukan sekedar soal apakah ia nyata atau tidak. Justru ketidakpastian itulah yang membuatnya terus hidup dalam imajinasi manusia. Ia mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi kita semakin maju, masih ada tempat-tempat di dunia ini, terutama di puncak-puncak Himalaya yang liar, yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.